Swastiastu. Om Swastiastu, Mbak Widya. Bapak Wayan. Bagaimana kabarnya? Astengkarah, kabarnya baik Bapak. Tadi baru haturan di pura. Kelihatan Mbak Widya rajin sekali. Astengkarah. Dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan sejahtera ya. Astengkarah. Ngomong-ngomong Mbak Widya, Ya? selama ini pernah dengar kata Dharmika nggak? Oh, kata Dharmika ya? Saya sering sekali dengar dalam lingkungan masyarakat Hindu, kata Dharmika berhubungan dengan umat ya, kalau tidak salah ya. Ada hubungan dengan Ada berhubungan Jadi dengan sebenarnya makna Dharmika itu adalah Dharma itu adalah jalan kebenaran yang abadi, Ika itulah seseorang, berarti seseorang yang kembali ke jalan Dharma. Nah ini kebetulan hari ini di wilayah Ngawi itu ada umat kita sebagai Dharmika yang kebetulan ada beliau, ya, dari Ngawi, beliau seorang pria. Nah kebetulan beliau ada di pura sekarang. Oh, sedang ada di pura. Oke, Mbak Widya, mari kita sama-sama kita bertemu sama beliau. Silakan, Bapak. Nah, itu bapaknya. Oh, iya. Sudah duduk di sana ya. Sudah rajin membaca kitab suci dan semoga nanti kita bisa berbincang-bincang sama beliau. Om Swastiastu, Pak Bagus Namataseno. Waduh, saya merasa berbahagia nih bisa bertemu hari ini. Boleh saya ikut? Boleh, monggo. Oh, nggih. Oke, terima kasih. Pak Bagus. Ya. Waduh, ya apa kabar iki, Pak? Sehat-sehat. Suara ketemu ya. Tambah sehat, tambah sukses kita iki. Iya. Dan semoga sehat, Pak ya. Sehat-sehat. Oke, Pak Bagus Namataseno. Kabarnya nih? Saya sangat salut kali jenengan. Biasa saja. Di mana Bapak sudah meniti jalan Dharma selama ini. Dan juga peran Pak Bagus itu cukup banyak. Sangat luar biasa. Ya, khususnya di Pura Sanggabuana ini seperti sudah membangun Candi Bentar dan lain sebagainya. Ya, itu. Terus Pak Bagus, saya mungkin sedikit mau bertanya sama Pak Bagus. Selama ini apa sih yang melatari Pak Bagus sampai asal mulanya sampai masuk ke jalan Dharma, kembali ke jalan Dharma? Mungkin bisa dijelaskan Pak, silakan. Ini santai aja ya, santai. Santai. Jadi awalnya sebenarnya juga sama, karena tertarik dengan wanita. Gitu. Tertarik biasa. Tapi begitu pas sayang-sayangnya ditinggal, nah itu. Jadi akhirnya saya hanya meneruskan, karena awalnya saya jadi istilahnya bapak saya itu sakit dan meninggal. Tapi sebelum sakit itu beliau mengatakan bahwa saya akan bisa mengawasi kamu dan membantu kamu selama kamu ada di dunia ini. Waduh, bingung ini kan. Artinya ajarannya apa saja? Ya karena di Jawa ini kan ada olah rasa, olah raga, olah jiwa, olah pikir kan gitu. Ya, jadi semua itu kamu pelajari, nanti aku bisa datang ke tempat kamu, membimbing kamu. Makanya daripada saat itu ketika bapak sudah meninggal, kayak saya dituntun sama orang tua saya. Awalnya ya mungkin ketertarikan dengan wanita, tapi ini hanya sekedar batu loncatan untuk masuk. Setelah ini keluar, ini saya dituntun. Kemudian saya melakukan kayak apa yang namanya semedi. Saya ke mana? Parangtritis. Parangtritis itu saya melakukan itu tadi olah rasa, olah pikir, olah rogo juga, jadi olah jiwa. Jadi saya menemukan semacam kayak petunjuk bahwa oh ini jalannya. Kemudian ganti lagi ke Candi Cetho. Nah, itu Candi Cetho yang di Solo. Nah itu hampir setiap weton saya pasti datang ke sana. Terus Pak Bagus, kira-kira dengan dinamika perjalanan Pak Bagus, seolah-olah sudah ada tuntunan, ada petunjuk dari leluhur lah, kan orang tua ada leluhur kita juga gitu. Kira-kira kapan Pak Bagus memutuskan, oh saya harus masuk ke jalan Dharma nih? Sama, waktu itu kan, jadi ketika ini kan pakai namanya kayak misalnya ajarannya itu kan
ada namanya tatuamasi. Tatuamasi. Aku adalah kau. Kau ada aku kan begitu ya. Aku adalah kau. Ceritanya awalnya tuh bingung mau Sudiwadani sama siapa kan gitu. Tapi ada petunjuk, saya harus ke Bali. Makanya saya ketemunya dengan Ida Resi. Ya, di Bali. Di Balinya dengan Ida Resi, tapi dibukanya itu sama Romo Maming yang dari Solo itu. Jadi dari Jawa ya. Dari Jawa itu, dari Cirebon. Jadi dia mengatakan bahwa semua ajaran itu seperti yang diajarkan oleh orang tua saya. Berpikir benar, berkata benar, berbuat benar, kan gitu. Jadi istilahnya terus kemudian karma, ngunduh wohai pakarti, kalau kamu berbuat baik pasti kamu akan mendapatkan karma baik. Jadi wong sak dermo nglakoni urip, ya ketika kamu menjalani hidup itu ya itu bagian daripada karma kamu. Jadi hanya menjalani, nggak boleh mengeluh kan gitu. Jadi istilahnya ketika saya sudah memutuskan untuk oke, ini bagian dari jalanku, saya diberi petunjuk untuk ke Bali. Kemudian dengan Ida Resi itu tadi, Ida Resi juga mengatakan bahwa kamu saya siapkan untuk ini. Berarti termasuk Sudiwadaninya di Bali. Terus Pak Bagus, kira-kira setelah Pak Bagus memutuskan untuk Sudiwadani, kira-kira dinamika perjalanan hidup Pak Bagus setelah sah sebagai seorang Dharmika, berada di jalan Dharma, kira-kira gimana perasaannya? Kalau perasaan pertama ya tenang aja, karena urip sak dermo nglakoni itu ya dijalani. Cuman ada kayak misalnya terus aku ngopo kan gitu. Kan bingung kan. Terus aku ngopo. Tapi kayak ada petunjuk gitu. Kamu belajar belajar. Padahal saya Sudiwadani 2018. Baru 6 bulan. Saya ditunjuk jadi pemangku. Belum bisa apa-apa. Ya udah, kamu jadi. Ternyata itu bagian dari saya harus belajar agama itu. Benar. Setahun kemudian ada tuntunan. Saya ditunjuk jadi ketua PHDI. Wah. Ada yang ngawi Pak ya? Kabupaten lagi. Saya jadi ketua PHDI. Akhirnya, udah berarti saya belajar organisasi. Saya sebenarnya nggak ingin kan, cuman kayak ditunjuk aja. Terus kemudian di Ngawi ini ada lahan pura, kemudian ini terus harus ada puranya kan gitu. Ada lahannya. Jadilah saya yang disebut Sanggar Pamujan. Sanggar Pamujan. Saya bikin Sanggar Pamujan. Wah, luar biasa. Dijadikan Sanggar Pamujan. Dia kayak mengalir saja. Awalnya bingung, tapi ya karena leluhur itu selalu memberikan petunjuk. Oh ini kamu begini, oh begini, kamu begini. Jadi kita hanya mengikuti aja kapan, di mana. Nanti kayak ada tuntunan dari dulu. Oh kamu sekarang begini, kamu begini. Kayak dituntun gitu Mbak. Jadi enggak tar dulu deh. Tar kayak nanti dulu kalau mau Sudiwadani enggak usah ke susu. Nek wis titiwan sini kan jadi kan gitu ya. Baik Bapak Bagus, tadi penjelasannya sangat luar biasa ya. Terkadang yang Widi punya caranya sendiri untuk menuntun umatnya. Namun Pak Bagus, karena kalau semisal kita lihat Bapak Bagus baru mempelajari ajaran-ajaran suci agama Hindu. Nah terkadang kita sebagai umat Hindu pun merasa kesulitan untuk mempelajari terkait dengan Dharma, bagaimana implementasi Dharma dan juga kitab-kitab yang ada dalam kitab suci Weda. Kalau dari Pak Bagus sendiri merasa kesulitan atau tidak Pak untuk mempelajarinya? Karena saya bertanya-tanya kan, kira-kira ini salah enggak ada yang salah. Oh iya. Jadi sangat mudah sekali. Saya percaya itu jadi Bapak. misalnya mau apa, mau berbuat baik itu implementasinya seperti apa, apakah ini salah? Enggak. Mau pakai baju seperti apa? Enggak ada yang salah. Jadi sangat mudah sekali. Dasarnya keyakinan Bapak kalau sudah yakin. Kita mau berbuat baik itu enggak ada kesulitan. Kita mau berbuat baik apapun itu ya udah kita jalankan aja. Berbuat dharma ya, dharma kebaikan itu seperti itu. Jadi hanya menjalankan saja. Berarti olah rasa Bapak ya? Ya bagian daripada olah rasa. Jadi istilahnya olah rasa ya bisa merasakan. Jadi kan misalnya orang Jawa itu bilangnya tepos liro. Tepos liro. Dekek awak merasakan ya, misalnya itu kan bagian daripada rasa. Kalau misalnya nek dijiwit ra gelem aja jiwit ya. Oh iya. Itu salah satunya kan gitu. Jadi ajarannya kan gampang. Aja ngaplok. Nek wis dikaplok kan gak gelem. Nah gitu aja.
aja menghina, nek dihina kan ra gelem. Nah gitu. Salah satunya ya olah rasa itu. Iya, seperti Sawang Sinawang. Nah, Wang Sinawang itu hanya melihat oh kayak enak ya, ternyata menjalaninya juga iya, enggak enak. Hanya menjalani aja. Iya, benar. Banyak ajaran-ajaran leluhur itu yang kita terapkan karena orang tua saya ini banyak mengajarkan tentang budaya Jawa. Iya. Gitu. Mungkin disitulah peran leluhur, peran pitrayatnya juga. Ya, Bagaimana salah nanti? satunya begitu. Jadi kayak gini. Jadi istilahnya ada banyak sekali istilahnya. Sebenarnya kita sudah dipanggil sama leluhur, cuman kadang-kadang dablek. Iya. Nah, itu istilahnya dablek. Karena enggak ada rasa, enggak ada olah keyakinan, rasanya. Tapi kalau kita sudah mulai mengolah rasa, maka kita akan mendengar, oh ternyata saya harus begini. Loh, saya baru 6 bulan baru 6 bulan dijadikan pemangku. Baru setahun dijadikan ketua PHDI. Wah. Baru setahun lagi kemudian bikin sanggar, lah kan gitu. Kayak dituntun kayak gitu. Mau dikatakan wah sulit ini. Ternyata ya enggak, karena menggunakan rasa itu pikir tetap enggak bisa, emosi itu enggak perlu. Jadi kita harus berpikir benar. Berkata benar, berbuat benar, itu intinya sederhana. Terus Pak Bagus ngomong-ngomong, Bapak Bagus kan punya 2 putra nih, nah, yang ganteng dan cantik. Apalagi sekarang kalau nggak salah sudah SMP Pak ya. Nah terus bagaimana cara Pak Bagus untuk memberikan pemahaman atau pembinaan pada putra-putra putri Bapak yang kedua ini? Kan tentunya Pak Bagus juga berharap beliau ada di jalan Dharma juga kan? Saya hanya memberikan contoh. Saya tidak pernah ayo kamu ikut memaksa saya, gitu enggak. Gitu Saya ya. memberikan contoh, ini lo baik. Nah, ini kamu berbuat baik supaya nanti kamu dapatkan kebaikan. Nah, nanti kamu berkarma baik. Akhirnya kan dia kan, aku tak ikut papi aja karena ini ada enak, ini cuman begini aja. Jadi enggak ini apa? Nah, ini istilahnya pemahamannya hanya berbuat baik, berkata baik, dan berpikir baik gitu aja. Jadi enggak usah kita memaksa. terlalu yang sulit-sulit. Tidak memberikan hal-hal pemahaman yang menyulitkan untuk beliau. Biar mengalir dengan sendirinya. Memberikan contoh yang baik, itu dah nanti dia akan melihat. Kan anak kecil kan hanya melihat, nggak bisa dikasih tahu yang dan ini mencontoh begini. ya. Dia hanya melihat dan mencontoh apa yang orang tuanya lihat. Lakukan biar mereka yang menemukan jalannya ya. Saya tak ikut papi aja apa bakar dupa, ya udah ikut bakar dupa gitu. Ditanya begitu Pak. Jadi istilahnya dan dia tidak takut dengan misalnya kalau kami kan selalu kebetulan di Ngawi ini kan ada pura itu di tengah hutan Pak. Iya. Umbul Jambe itu. Umbul Jambe. Umbul Jambe. Hampir saya tuh kan tiap malam Jumat itu saya kan ke sana. Iya. Jadi saya seperti kayak anak-anak itu jadi pemberani. Jadi tidak ada rasa takut, tidak ada cerita-cerita horor yang apapun. Jadi istilahnya enggak ada apa-apa. Jadi memang inilah tempat kita kan gitu. Biasanya anak muda takut ya kayak gitu Pak ya. Gelap kan gitu. Suasana sunyi. Ini kan jadi takut kan. Gitu, kira-kira kan artinya kita masuk jalan Dharma itu butuh proses pendakian yang memang harus kita capai. Semuanya berproses. Udah apa ya kayak misalnya dari A ke B kan gitu. Tapi sebenarnya intinya kan ageman. Nggih, baik. Saya sedikit ada pertanyaan nih Bapak terkait dengan apa yang disampaikan. Kita coba kilas lihat pengalaman dan juga umat yang ada di Jawa khususnya ya Pak ya. Kita sebagai umat Hindu yang sudah lama, terkadang untuk menemukan suatu kesadaran dan juga keyakinan itu sangatlah susah. Kita tidak paham dengan ajaran agama, kita tidak tahu bagaimana mengimplementasikan ajaran agama. Karena saya rasa untuk mencapai ketenangan dan juga kenyamanan dalam beragama adalah kita yakin gitu Bapak. Jadi kalau tadi saya melihat cerita dari Bapak bahwasanya ada pesan dari orang tuanya untuk masuk dalam ajaran Dharma, mungkin ada latar belakang yang lain yang mendasari kenapa kok Bapak mau gitu. Ya biasanya gini dalam Mbak. jalan Dharma. Jadi kalau misalnya orang lari ke spiritual atau apapun itu pasti pertama kena azab sih mau. Wah, gelundung ra karo-karuan. Ada kejadian berarti Pak pasti ya? Pasti gelundung. Nah, itu kan pasti aku salah aku apa kan gitu. Goleki kan mencari
mencari aku iki salah nang ndi kan, goleki terus oh ini. Nah, jangan sampai misalnya saudara-saudara Dharma ini kena azab apa ke masalah dulu ya baru belajar ini. Belajarlah dulu, ini ajaran baik kan gitu. Ajaran Dharma ini ajaran jangan sampai dari leluhur ini jangan sampai kita ini keliru dulu baru kita repot kan gitu. Berarti Bapak sudah lama mengenal Hindu berarti ya? Sebenarnya mulai dari lahir tuh karena orang tua saya ini mengajarkan tentang yang pertama ini ya. Iya. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Satu. Seperti Pancasila. Nah, ya karena bapak saya ini Pancasila. Oh gitu. Apapun terserah kamu mau agama apa yang penting kamu harus kemudian bertakwa. Harus berani. Belajar. Terus kemudian jujur, menyenangkan orang. Ini adalah simbol apa? Pandawa. Nah, Yudhistira apa? Simbol apa? Kebenaran. Simbol kebenaran. Kebenaran itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa, benar enggak? Ya, benar sekali. Keberanian. Simbolnya apa? Sang Bima. Bima. Nah, dia berani, ya kan? Kemudian yang ketiga, belajar. Apa? Pengetahuan. Arjuna. Ya, Arjuna. Ya kan dia harus pintar. Harus mengerti. Kemudian dia harus namanya jujur. Nakula. Sadewa. Bijaksana, arif dan bijaksana. Menyenangkan orang. Nah, memang meskipun banyak orang tidak bisa menyenangkan semua orang. Yang berusaha menyenangkan orang aja tidak bisa senang semuanya, apalagi yang nggak mau menyenangkan orang, dan gitu. Salah satunya kita harus menyenangkan orang kepada siapapun. Itu karena itu supaya bijaksana. Seperti contohnya ketika kita membangun sanggar. Itu jangan tantangannya banyak buat egonya jangan sampai dikeluarkan. Kita harus bisa menyenangkan semua orang supaya arif dan bijaksana. Apa? Kearifan lokal kita munculkan semuanya supaya bijaksana tadi itu. Kalau kita nggak tahu belajar Arjuna, benaran dulu misalnya sanggar ini tempat pemujaan. Semua itu kan harus ilhami dari Pandawa ini tadi. Makanya contohnya gitu ya. Ada implementasinya apa sih Pandawa? Ini contohnya begitu. Jadi kan mudah kan gitu. Berarti dari Bapak sudah belajar terkait dengan karma pala ya? Ya sudah. Dari kejadian itu kemudian masuk ke Dharma. Jadi ketika saya itu pernah kejadian tahun 88. Saya itu jalan kaki kira-kira hampir 8 kilo. Orang tua saya menjawab, kamu memang nggak punya tanaman. Sampai nggak ada orang menolong kamu. Oh iya. Itu bagian daripada harus menanam. Makanya saya menanam itu harus. Saya tanam supaya menanam dan menabur ya di situ. Menabur terus. Karena nanti menabur yang baik akan menuai kebaikan. Itu kan gitu jadi otomatis itu. Karma pala ya. Jadi kalau kita pengennya menuai tapi nggak pernah menanam. Iya benar sekali. Harus menanam dulu ya baru menuai. Dari tahun 88 gitu. Benar. Aku udah memahami. Saya harus menanam kebaikan. Ya udah. Ternyata itu. Karma pala itu tadi, karma itu adalah perbuatan, pala itu adalah buah. Dari hasil dari perbuatan. Apapun yang kamu berbuat ya itu kan keluar palanya kan gitu. Nah, itu ya. Benar sekali. Kalau kita napok ya kan nanti napok gitu aja. Tapi kalau kita berbuat baik pasti dikasih kebaikan. Sudah jauh ya berarti dari agama Hindu ya. Dari orang tua saya sudah mengajarkan tentang agama Hindu karma, seperti apa? Bukan tentang agama Hindu, kita tentang ajaran leluhur gitu. Karena orang tua saya kan istilahnya memang ajaran tentang kejawen gitu. Jadi nggak begitu ini. Jadi harus bertakwa kepada Tuhan, nggak boleh yang lain. Harus bertakwa kepada yang pertama Tuhan, ya. yang pertama. Harus benar dulu kan gitu. Tapi harus berani, harus belajar, terus kemudian jujur dan menyenangkan orang kan itu bagian daripada kalau mau jadi kesatria ya itu. Harus berani. Ada 5 ini bagian dari 5 ini. Semuanya harus Semua harus ada. Jadi nggak boleh. Aku harus berani aja. Wah nanti nggak ada mikir nanti dihapusi orang kan gitu. Nggak ada jujur juga Pak ya. Kayak apa Yudhistira itu pas main apa gundu itu dadu itu ya. Dihapusi dibohongin karena apa nggak punya ilmu pengetahuan. Jadi harus ada ilmu pengetahuannya supaya apa? Nggak dihapusi gitu. Semua harus seimbang berarti Pak ya. Semua harus dan arif dan bijaksana tadi, Nakula dan Sadewa. Nah, gitu. Berarti Mbak Widya, beliau ini Pak Seni ini memang dari awalnya basicnya ini sudah
menerapkan ajaran leluhur beliau ini ya. Walaupun mungkin tidak berstatus agama Hindu begitu, tapi kan sudah memahami tentang konsep-konsep leluhur. Nah, terus Pak Bagus begini, setelah Pak Bagus menjalani jalan Dharma ini hingga saat ini, tentu Pak Bagus sudah mulai belajar kembali kan, memperdalam ajaran agama, di samping juga berperilaku untuk berguna orang lain kan begitu. Nah, apalagi Pak Bagus basicnya adalah arsitektur kan. Iya, benar sekali. Nah, kira-kira setelah Pak Bagus belajar ini lebih banyak tentang agama Hindu, kira-kira ada nggak penambahan kesadaran, pencerahan gitu, merasa oh iya. Saya menemukan seperti ini, Pak. Jadi kayak selain belajar dari buku ini kan, kita belajar dengan alam. Ya, benar. Iya, benar, nah, Pak. Kalau orang Jawa itu bilangnya begini. Beliau ini. Orang Jawa itu bilang begini, guru sejati. Iya, benar. Tadi sudah sempat saya bahas dengan Bapak Bagus ya. Sejati. Jadi kalau guru sejati itu kita bisa belajar dengan siapa saja. Dengan semut, dengan pohon, dengan intinya dengan semesta ya. Semuanya ada, kita bisa belajar dari. Benar. Alam semesta ini kita bisa belajar. Oh, ternyata kenapa sih karma bisa berlanjut langsung ketika kita rela. Kalau kita ingat kenapa karma itu kita catat, aku pernah bangun ini, aku mau nyumbang ini ya, dicatat. Itu nggak muncul ini nanti. Tapi ketika karma itu bisa kembali kepada kita ketika kita rela. Ikhlas, Pak ya. Nah, bahasanya ikhlas. Tulus ikhlas. Kalau bahasa Jawa nih lilo legowo. Lilo legowo. Tulus, ya kan? Tulus. Oh, iya benar, Pak. Kalau ini dicatat, ya ndak bisa. Kadang-kadang aku tuh sudah memberi kamu loh. Oh, kamu nggak beri. Nah, itu sudah. Pamrih berarti, Pak ya. Sudah nggak bisa. Jadi harus kerelaan atau lilo legowo. Ceritanya. Baik. Kira-kira begitu. Pak Widya, ada tanya lagi? Untuk yang terakhir nih Bapak, mungkin sebelum nanti kita tutup dan juga ada pesan untuk umat Hindu yang ada di seluruh Indonesia. Untuk sejauh ini setelah Bapak sudah masuk dalam jalan Dharma, melihat umat yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa ini seperti apa Bapak? Jadi gini, awalnya itu kan sebenarnya saya masuk ini itu kan ketika aku bertanya kepada seorang Sulinggih, Iromo Maming, bahwa beliau mengatakan sudah lebar, jadi istilahnya beliau mengatakan bahwa ajaran yang bisa menyatukan ajaran dari leluhur. Baik. Contohnya seperti mungkin yang disebut ajaran Budi itu Pak ya. Ini misalnya gini, Tanhana Dharma Marwa. Ini menyatukan. Apapun sebutanmu, ya apa? Pasti sama satu dharma. Contohnya begini, orang Bali kalau ngomong air apa? Orang Sunda kalau bilang air apa? Cai. Kalau orang Jawa bilangnya banyu. Kalau orang haus, enaknya menghilangkan haus itu pakai apa? Orang Bali bilangnya iya itu. Jawa banyu itu. Banyu. Orang Sunda cai. Apa yang benar yang mana? Semua benar. Iya, nah, itu karena sebutannya aja yang berbeda. Karena apa? Nek wong Jawa desa Kolopotro. Desa Kolopotro. Jadi tempat dan keadaan. Ya. Kamu keluar dari sungai, lewati sungai itu pasti berbeda bahasa. Kalau bilang ada yang pepaya, ada yang bilang kates, ada yang bilang apa macam-macam lah. Karena beda ini pasti berbeda, penyebutan beda arti dan beda makna. Tapi kalau kita memahami esensinya apa dulu. Benar. Nah, itu jadi kalau misalnya jangan sampai kita itu karena berbeda akhirnya jadi crash ya. Itu rebutan bener kan itu. Iya. Pada intinya esensinya kita sama. Semuanya sama. Pak Bagus, gini Pak. Tentu Pak Bagus sudah merasakan kebahagiaan, ketenangan lah di dalam menjalankan jalan Dharma ini. Nah, kira-kira apa yang menjadi harapan Pak Bagus ke depan, khususnya bagi umat Hindu di seluruh Nusantara dan secara khusus juga bagi umat yang berada di jalan Dharma saat ini. Gitu. Nah, tentu kita berharap semua umat manusia yang ada di semesta ini kan berbahagia gitu Pak Inti. Silakan Pak, silakan. Apa harapan Bapak ke depan? Harapan saya begini, jadi istilahnya jangan lupakan leluhur, karena seperti yang dijelaskan tadi juga. Beliau yang sudah memberikan kamu
sangu dalam kehidupanmu. Kalau kamu nanti lupa, ya udah nanti kamu melupakan, pasti ada namanya kualat kalau bahasa Jawanya, begitu. Dan sesuai dengan Desa Kalapatra. Jadi jangan misalnya ini di desa saya begini, di desa kamu begini, harus sama, nggak bisa. Tidak bisa. Harus ya sesuai dengan Desa Kalapatra itu. Berarti Pak Bagus kesimpulannya berharap kita sebagai umat Dharma ini jangan meninggalkan leluhur kan? Oke Pak Bagus, saya tentu mengucapkan terima kasih banyak atas penjelasannya, ilmunya, atas pengetahuannya, atas kesadarannya, tentu atas dasar kebahagiaan yang Bapak sampaikan tadi. Nah, saya tentu berterima kasih pada Pak Bagus sami-sami sudah bersedia menyampaikan ini. Terima kasih. Dan terima kasih kembali Bapak. Saya akan tutup dengan Pramasanti. Dan setelah ini saya akan melanjutkan lagi kegiatan yang lainnya lagi. Saya harus ada kegiatan. Terima kasih Pak. Semoga masih bisa bertemu kembali. Om Swastiastu, Om Santi, Om Santi, Santi. Pak Bagus, terima kasih. Monggo. Terima kasih Bapak.